Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, di mana pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logika yang berarti ajaran. Secara umum, ideologi adalah suatu kumpulan atau gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan, bidang sosial, bidang keamanan, dan juga bidang keagamaan. Adapun beberapa tokoh atau pemikir dari Indonesia yang mendefinisikan ideologi itu sendiri, di mana yang pertama yaitu menurut sastra Prateja mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Lalu yang kedua, menurut Suharyanto, yaitu ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Mubiarto, di mana mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Lalu adapun fungsi ideologi dilihat dari kegunaannya, ideologi dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain yang pertama yaitu menurut struktur kognitif, di mana keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, adapun orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, menurut norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Lalu adapun yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Dan yang kelima adapun kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Lalu adapun yang terakhir atau yang keenam itu merupakan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalam tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai makna-makna dari ideologi. Nah, di sini adapun Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama yaitu 1, 2, 3 penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Lalu adapun yang kedua yaitu liberalisme, di mana suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu itu. Lalu yang ketiga adapun sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, yang artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu kapitalisme, adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki sendiri. Lalu pembahasan yang berikutnya merupakan makna dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita bangsa.
Nah, adapun penjelasan dari makna Pancasila sebagai ideologi negara di antara yang pertama adalah sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah sewajarnya juga apabila Pancasila kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna dari Pancasila sebagai ideologi negara itu sendiri adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Nah, lalu adapun bagian yang kedua adalah sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu juga, negara Indonesia terdiri dari suku, agama, ras yang berbeda juga. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Nah, disitulah makna dari Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara yang memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Nah, di sini adapun pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, di mana nilai-nilai Pancasila sendiri merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, berkebangsaan, dan juga kemasyarakatan. Nilai Pancasila sendiri tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik itu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran ataupun kenyataan, nilai estetis, nilai etis, maupun nilai religius. Nah, nilai-nilai Pancasila sendiri sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, di mana nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif maksudnya itu diantaranya adalah rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri yang memiliki makna yang terdalam. Lalu adapun inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan juga adapun Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Nah, sedangkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif maksudnya itu adalah diantaranya nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu adapun nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun juga nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian. Berikutnya adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila selain sebagai dasar negara yaitu merupakan dasar dari pembentukan negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Dalam hal ini, segala sumber hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, di mana Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ideologi negara yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri menjadi nilai-nilai atau cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.